Oke guys, cerita berlanjut ke episode 9. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, bisa lihat dulu, biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Cerita berlanjut masih di penyerangan ke kota, di mana adanya kebakaran di gudang utara. Semuanya kaget dan mencoba memadamkan api tersebut, namun tidak bisa padam. Pas disiram bukannya mati malah nambah gede. Ya iyalah, kan airnya udah diganti pakai minyak. Api yang tidak bisa padam membuat mereka curiga ini adalah ulah penyihir. Putri Gracia memimpin para penyihir. Karena udah buntu dan terjebak, mereka mencoba nekat melewati kobaran api berbekal batu dewa agar kebal dari sihir. Wow, para pasukan yang terjebak berusaha untuk melewati kobaran api yang menghalangi pintu keluar. Yang sampai pertama adalah pemimpinnya, yaitu Duke Francois. Dia selamat, tapi ketika melihat ke belakang, tidak ada yang selamat. Api itu bukanlah kekuatan penyihir, tetapi api beneran, makanya nggak mempan sama batu dewa. Dia sangat putus asa pergi keluar. Dia pikir sudah aman di luar, tapi sudah ada orang yang menunggunya. Duke itu menyebutnya orang gurun. Jadi dia itu sama seperti Iron X ya kayaknya. Berasal dari daerah yang sama dan kekuatannya juga OP. Lalu Duke itu menjadi almarhum di tempat karena palanya dipenggal secara brutal. Di sisi lain, peperangan Timothy versus Gracia yang sedang berlangsung sengit. Pada awalnya, kekuatan dari kedua kubu terlihat imbang. Pasukan Timothy berhadapan dengan pasukan Gracia yang bisa dibilang gak kuat sebelah. Namun, semua berubah ketika pasukan Gracia mengeluarkan kartu asnya, yaitu orang dari wilayah gurun. Nama wilayahnya adalah Southernmost. Para pasukan Timothy terkejut melihatnya. Mereka tahu betul kekuatan orang-orang itu. Kalau Roland merekrut penyihir, maka Gracia ini merekrut orang gurun yang kekuatannya berbeda dari orang biasa. Kemunculan mereka membuat medan pertempuran menjadi berat sebelah. Pasukan Timothy dibuat ketar-ketir. Pertempuran menjadi tidak seimbang. Tak lama, pasukan Timothy sudah dihabisi sampai tidak bersisa. Dia awalnya masih percaya untuk melakukan taktik baru. Si Timothy itu ya, akhirnya menyerah pada saat ini dan memilih untuk mundur. Dia bertekad akan membalas kekalahannya di masa depan. Sementara itu, Roland lagi mempersiapkan bagaimana cara untuk menghadapi serangan dari Benteng Longsong. Dia paham kalau selesainya musim salju, Benteng Longsong akan menyerang kota perbatasan. Tapi sini Roland sudah yakin dia pasti bakal menang dari Benteng Longsong. Iyalah, mikir aja coba, senjatanya meriam lawan pedang kan. Makanya dia bingung apa yang harus dia lakukan setelah Benteng Longsong direbut darinya. Tinggal di sana itu tidak sesantai di kota perbatasan, tapi mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan kota perbatasan. Ya intinya jarah aja lah. Tiba-tiba Lightning datang dari jendela karena dia sebelumnya diperintahkan untuk memantau pergerakan pasukan Benteng Longsong. Dia melaporkan kalau pasukan dari sana sudah bergerak. Persiapan perang pun dimulai. Di sisi lain, Duke Rian dari Benteng Longsong secara langsung memimpin pasukan penyerangan ke kota perbatasan. Pasukan mereka sudah berjalan seharian dari sana dan akan sampai kota perbatasan di saat pagi hari. Bawahannya menawarkan untuk istirahat dulu baru nyerang, tapi dijawabnya gini, enakan tidur di kastil daripada berkemah. anjay belagu amat dah. Para bangsawan yang lain masih saja meremehkan kekuatan tempur kota perbatasan. Mereka menganggap kota perbatasan bisa mengatasi binatang iblis dengan adanya tembok, sedangkan menghadapi monster itu berbeda dengan pasukan manusia. Mereka yakin akan dapat mengalahkan pasukan kota perbatasan dengan mudah. Lalu Duke Rian memikirkan apa yang sedang terjadi di kerajaan ini. Timothy dan Gracia yang sedang berperang, lalu kota perbatasan yang akan menjadi daerahnya. Di balik itu, ternyata Duke Rian ini berniat untuk menjadi raja di wilayah barat. Tak lama,
Akhirnya mereka sampai di depan kota berbatasan dan menyuruh Pangeran Roland untuk menyerah. Namun tidak ada jawaban. Mereka mengintai pasukan pertahanan Roland seperti apa. Mereka melihat hanya sedikit pasukan yang mempertahankan kota. Percaya diri sudah di atas angin, mereka langsung menyerang. Di sisi lain, terlihat tim Meriam yang sudah siap siaga menyambut serangan musuh. Mereka yang awalnya cuma petani dan penambang sekarang melawan pasukan benteng Longsong membuat mereka agak minder. Tapi semua keminderan itu selesai dengan menyemangati satu sama lain. Sekarang Pangeran Roland merupakan orang yang berbeda daripada yang dulu. Kita pasti menang. Hurrah! Roland mengawasi dari atas tembok bersama Iron X dan Carter. Mereka menunggu sinyal dari Lightning untuk memulai penembakan. Setelah Lightning memastikan pasukan musuh sudah berada dalam jarak tembak, dia memberikan sinyal dan tembak. Tembakan pertama tidak membuat Dukrian takut. Dia pikir itu hanyalah tipuan. Dia yakin selama terus maju, maka akan menang. Tembakan kedua. Tembak! Buset dah, itu padahal pasukannya udah jadi sasaran empuk para meriam. Masih aja diterusin suruh maju. Gak kasihan apa? Dukrian ini masih optimis. Dia menyuruh seluruh pasukan maju tanpa mundur. Gak kasihan apa ya? Setelah masuk dalam jarak yang sudah sangat dekat, maka tim meriam langsung melakukan grab shot. Tembak! Tembakan grab shot membuat armor para ksatria jadi pensiun. Ksatria juga sudah tidak ada yang bernapas lagi. Dukrian yang bingung tiba-tiba mendengar nyanyiannya Eko. Lalu pasukan Masketir mengambil ancang-ancang. Siap, tembak! Serangan itu mempreteli pasukannya Dukrian. Mereka sudah menyerah dan mundur. Tapi Dukrian yang dari awal belagu masih aja nggak percaya kalau pasukannya kalah. Dia nggak terima pasukannya dikalahin oleh Roland. Lalu gak mau tuh, dia gak bolehin pasukannya buat mundur. Anjir, gak kasihan banget ya. Tapi ya mau gak mau, terpaksa udah habis pasukannya. Mereka mundur deh ke benteng Longsong. Tapi di perjalanan mereka istirahat dulu ya, karena gak mungkin langsung sampai ke sana. Mereka pikir perang sudah usai setelah mereka mundur. Akan tetapi perang belum usai. Malamnya, terlihat Roland menaiki kapal yang dia buat sebelumnya. Dia mengejar Dukrian yang mundur. Pokoknya sebelum mereka sampai ke benteng Longsong harus dihabisi. Sementara itu, Iron X dan para Masketir sudah mengejar mereka dan akan menyergapnya besok pagi. Roland yakin ke depannya pasukan yang dipersenjatai teknologi buatan penyihir pasti akan mengubah kerajaan. Tiba-tiba Anna mengajaknya untuk masuk ke dalam dan segera tidur. Di dalam, Roland tidur sambil ngeharem sama penyihir-penyihir lainnya. Kalian yang Jones jangan banyak ngiri dah sama Roland ini. Tak terasa hari sudah pagi. Dukrian kesel dengan kekalahannya kemarin. Mereka bingung senjata apa yang digunakan oleh Roland itu. Fungsinya sama seperti terbuket yang bisa melempar batu, tapi bentuknya sangat berbeda. Selain itu, pipa panjang yang bisa mengalahkan pasukan dengan mudah. Ada yang curiga kalau itu adalah perbuatan penyihir, tapi gak mungkin, karena mereka itu juga membawa batu dewa. Pokoknya harus sesegera mungkin sampai ke benteng Longsong dan memobilisasi kekuatan lagi. Lagi di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba nyanyian Eko terdengar nyaring. Mereka menyadari kalau pasukan Roland mengejar mereka sampai ke benteng Longsong, walaupun belum sampai ke sana, masih di tengah jalan. Mereka bingung bagaimana bisa mengejar pada malam hari. Pasukan Dukrian dibuat ketar-ketir. Masih pagi mau ngops, mau ngudut malah diserang. Kan lambung orang smile ya kan. Mereka semua tidak ada yang berkutip menghadapinya. Dukrian sempat melarikan diri ke benteng Longsong menggunakan kudanya.
namun sudah dicegat oleh para masketir. Pada hari itu, Dukrian mendapatkan gelar almarhum di tempat akibat kesombongan dan kebelaguannya itu. Nah, siapa ini dari kalian yang mau jadi Dukrian ini? Peperangan kali ini dimenangkan oleh Roland Wimbledon. Selesai perang dan menangkap semua tahanan perang, Roland langsung menuju benteng Longsong. Di sana banyak banget harta yang tersedia di kastil. Saatnya menjarah. Mulai dari awal dapat beberapa emas dan perhiasan dan sampailah mereka ke ruang harta. Di situ banyak banget koin emas simpanan para bangsawan. Terutama Dukrian, mantap lah, hasil lampasan perang lur, panen-panen. Tak lama, Petrov dari keluarga Honeysuckle, nah ini anak bangsawan si botak belagu itu ya, datang menghadap Roland. Dia tahu kalau Dukrian kalah perang dan bapaknya ditangkap jadi tawanan perang. Jadi Petrov datang dan ingin menembusnya menggunakan uang. Tapi Roland gak butuh uang, dia butuh hewan ternak dan pekerja. Waduh, dapat dari mana ya kan? Untungnya keluarga Honeysuckle punya persediaan ternak, tapi untuk para pekerja masih bingung mau dapat dari mana. Untuk menebus bapaknya, Roland membatasi hanya 1 hari bagaimana keputusannya untuk menggunakan beberapa ternak dan pekerja nih. Jadi misalnya satu pekerja itu sama dengan 3 nilainya, terus satu domba sama dengan 2 nilainya. Maka Petrov harus membuat kombinasi dengan total 300.000. 300.000 itu harga tebusan bapaknya. Karena beberapa hari kemudian Roland mau pulang ke kota perbatasan. Petrov bingung kenapa kok Roland mau pulang. Siapa yang akan mengurus benteng Longsong ini? Kayaknya Petrov ini terlihat tertarik. Dia ingin mengurus benteng Longsong ini. Lalu Roland menanyakan beberapa hal sebelum itu. Pertama, apa rencana jika menghadapi orang yang bertentangan dengannya? Kedua, bagaimana perkiraan pendapatan dan pajak bulanan? Ketiga, mengenai pemusatan perdagangan, apa rencanamu? Lalu masalah barang dan material. Ditanya bertubi-tubi membuat Petrov menyerah. Dia nggak tahu mau jawab apa. Setelah Petrov pergi, ternyata Nightingale ada di belakang Roland dari tadi. Dia melaporkan kalau jawaban Petrov itu tulus dan kebanyakan bukan bohong. Nightingale menanyakan kenapa Roland nggak mau tinggal di sini aja daripada di kota perbatasan. Jawabnya, di sini itu nggak se-fleksibel di kota perbatasan. Selain itu, pengaruh gereja kuat di sini. Jika para penyihir hidup berdampingan dengan warga, maka nantinya akan meresahkan warga yang masih terpengaruh para gereja itu dan bertentangan dengan janji Roland di mana penyihir bisa hidup tenang dan bebas. Tak lama, pendeta besar dari gereja datang. Dia kesini untuk memberkati Roland atas kemenangannya melawan Dukrian. Pendeta itu menegaskan kalau gereja tidak ikut campur urusan duniawi. Selama ada pemimpin yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka akan didukung. Dia juga menawarkan bantuan kepada Roland. Dia adalah raja dengan nilai moral tinggi yang patut didukung agar perang cepat selesai dan kehidupan masyarakat kembali damai. Daripada wilayahnya Timothy dan Gracia yang mengecewakan, mereka lagi melangsungkan perang. Lalu pendeta itu mengeluarkan kotak yang berisi obat hasil produksi Holy City. Ini sebagai tawaran awal. Kalau Roland menyetujui proposalnya, maka bisa menghubunginya nanti. Setelah kepergian pendeta itu, mereka berdua memeriksa obat barusan. Apa sih sebenarnya obat itu? Sebelumnya, Nightingale tidak bisa mendeteksi pendeta itu bohong atau tidak karena batu dewa yang dibawanya. Selain itu, obat ini juga memancarkan aura kegelapan seperti batu dewa. Perlu menguji terlebih dahulu pada tahanan yang akan dihukum mati. Roland berpikir jika gereja membantunya untuk memenangkan perang, maka nantinya akan jadi konflik seperti serial Romance Three Kingdom yang berakibat penurunan populasi, ketakutan masyarakat, dan lain-lain. Gak ada untungnya bagi gereja sih sebenarnya. 3 hari kemudian, Roland dan rombongannya pulang ke kota perbatasan. Dia menyerahkan pengelolaan benteng Longsong kepada keluarga Honeysuckle, tepatnya Petrov dan bapaknya si botak belagu. Saat sampai di kampung halaman, dia mencium bau busuk. Ya, itu adalah bau tokai. Banyak yang berak sembarangan. Langsung gercep tuh. Roland memerintahkan untuk membangun toilet. Terus bikin aturan dilarang berak sembarangan. Lalu, tokai-tokai yang terkumpul digunakan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman.
Menggunakan tokai sebagai pupuk merupakan hal yang baru di zaman ini. Nah, mendengar itu, Barov dan Carter bayangin ya, dia lagi nyiram pakai tokai terus dia makan. Muntah dong. Selain pupuk tokai, Leaf yang sangat berjasa untuk mempercepat pertumbuhan tanaman hasil panen sangat memudahkan produksi pangan di kota ini. Ya jika kalian mau rakyat kalian kerja ya kasih makan lah gitu intinya. Malam itu, Nightingale keciduk lagi sama Wendy habis dari kamarnya Roland. Wendy ini udah new modusnya Nightingale. Lalu dia mengingatkan bahwa kita adalah penyihir. Takdir tidak memersatukan. Tapi emang kenapa? Roland mau kok nikahin penyihir, pikir Nightingale gitu. Nightingale menceritakan dukungan gereja terhadap Roland untuk merebut tahta. Walaupun Roland belum setuju, gereja memberi pil mencurigakan yang katanya dikembangkan di Holy City. Lalu dia bertanya kepada Wendy. Jadi si Wendy ini kan pas masih kecil, dia diasuh oleh gereja di Holy City itu. Nah, lalu Wendy menceritakan masa lalunya. Semua berawal di saat Wendy dan anak-anak perempuan lain, entah dari mana asalnya, ada yang dijual lah, ada yang yatim piatu lah, nah, semuanya diasuh di situ. Mereka diajarkan cara sopan santun, menyanyi, dan membaca agar saat dewasa mereka mudah menjalani hidup di luar. Sampai akhirnya sudah berjalan selama 10 tahun di hari kecelakaan itu. Pada hari itu Wendy dibawa oleh gurunya ke suatu ruangan dan dikunci. Di dalam, Wendy melihat ada beberapa orang tua yang ugly bastard ya. Mereka barusan bersenang-senang dengan gadis yang sebelumnya dibawa ke sini. Kali ini saatnya Wendy. Singkat cerita, Wendy ini udah pasrah. Dia pas mau digaskan, tiba-tiba yang udah lemes barusan tuh gadis entah bagaimana bisa lolos dan langsung menghajar para orang tua ugly bastard itu dengan sekali tinju langsung jadi donat tuh. Ternyata dia adalah penyihir, tapi bisa pakai kekuatannya padahal ada batu dewa di situ. Nah, ternyata dia adalah penyihir yang extraordinary atau penyihir yang luar biasa. Mereka itu kekuatannya gak bisa ditekan sama batu dewa ya. Kebal. Semua penjaga masuk ke dalam untuk mengalahkan penyihir itu. Namun semuanya sia-sia. Semuanya menjadi almarhum pada saat itu juga. Tidak ada yang berdaya. Singkat cerita, mereka berdua berhasil kabur dari tempat itu. Wendy berkelana sampai ke kota Seawayn dan 2 tahun setelahnya kekuatannya bangkit. Gereja menutupi kekacauan itu dengan kejadian kebakaran atau semacamnya dan tidak peduli lagi dengan gadis-gadis yang kabur. Ura! Roland menguji cobat yang diberikan gereja kepada salah satu narapidana yang akan dihukum mati. Napi itu setelah disuruh minum obat, dia melawan Carter yang merupakan kesatria terbaiknya Roland. Di sini obat itu memperlihatkan khasiatnya. Obat itu seperti doping ya, menambah stamina dan mengurangi rasa sakit. Napi itu juga hampir seimbang melawan Carter. Tiba-tiba tak sengaja napi itu melihat Roland yang lagi mengawasi dari atas. Dia langsung lari ke arah Roland. Semua orang berupaya menghentikannya. Salah satu orang menembaknya menggunakan musket tapi nggak mempan. Napi itu akhirnya sampai di depan Roland. Tapi sayang sekali, ada Anna dan Nightingale yang menghabisi orang itu. Cerita bersambung ke next episode. Oke guys, jadi gitu aja dulu sementara. Mau like, subscribe kamu silakan. Terima kasih, sampai jumpa.